Saat ini tuh ada 10 stasiun televisi. Mereka adalah RCTI, Global, MNC, TV One, ANTV, Metro, Indosiar, dan sebagainya sedang memperpanjang izin. Syarat awalnya adalah mereka harus mendapatkan rekomendasi KPI. Rekomendasi KPI ini akan jadi modal bagi 10 stasiun televisi itu melanjutkan proses izin di Kominfo. Stasiun televisi ini harus mengikuti proses yang disebut evaluasi dengan pendapat. Kalau teman-teman yang mengikuti proses EDP akan tahu sekali bahwa proses ini sangat mengecewakan. Kenapa? Karena di dalam prosesnya kelihatan KPI tidak punya kriteria mana stasiun televisi yang berhak diperpanjang dan atas ukuran apa, gitu ya. Sebetulnya kami menilai misalnya ada 3 hal yang bisa jadi acuan. Yang pertama, rapor sanksi 10 stasiun televisi itu dalam kurun waktu 10 tahun. Gitu. KPI itu kan rutin mengeluarkan sanksi. Gitu. Nah ini kan bisa direkapitulasi, gitu. Dibuat kemudian ini menjadi penilaian mana aja yang mereka biasa melanggar dan mana yang harus diperbaiki sebagainya. Tapi nggak dilakukan dalam proses EDP. Lalu yang kedua, ketaatan televisi pada sistem stasiun jaringan. Stasiun televisi itu harus memuat 10% konten lokal gitu. Dan KPI ini melakukan pemantauan atas itu. Tapi itu juga tidak dijadikan evaluasi pada saat EDP gitu. Yang ketiga, pada 25 Desember lalu KPI sudah mengeluarkan meminta uji publik, memberi masukan. Remo TV memberi masukan, UI memberi masukan, banyak lembaga sipil dari Jogja memberi masukan. Hasil uji masukan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana televisi itu, mana televisi yang banyak bermasalah dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat itu muncul dalam EDP yang dilakukan oleh KPI. Makan nasi uduk pakai bakwan, yang sarapan Abang None. Di depan kita ada TV One, mari kita tanya sama Bang None. Proses EDP itu adalah proses sesuai dengan aturan legal dan cara-cara berinteraksi antara regulator dan pemohon harus dengan bahasa-bahasa hukum, bukan dengan bahasa-bahasa yang disebut sebagai guyonan ataukah berbalas pantun. Bukan tepatnya berbalas pantun di dalam proses negara. Kalau dilakukan berbalas pantun, bagi saya ada sesuatu yang disembunyikan. Jalan-jalan ke pasar pagi, bawa wisatawan beli barang berpeti-peti. Mohon izin sekali lagi keluarga TV One mau presentasi. Kami menilai bahwa ada niat sengaja membuat EDP itu memang sesuatu yang hura-hura, sesuatu yang tidak serius, padahal bagi publik ini adalah momentum yang sangat penting gitu ya. Dari awal prosesnya pun nggak ada yang tahu kapan itu dimulai, tempatnya di mana. Setelah kita paksa dan sebagainya baru muncul informasi bahwa itu akan dimulai di mana. Lalu simpang siur apakah ini tertutup, apakah ini terbuka gitu. Artinya transparansi bermasalah, kualitas EDP-nya bermasalah. Saya kira ini sangat mengerikan kalau kita mengingat bahwa ini hasil EDP ini akan berdampak 10 tahun kemudian terhadap layar kaca gitu. Dan ini pelajaran penting DPR tahun lalu ya, menghasilkan KPI yang seperti sekarang itu kan sangat mengecewakan. Kegagalan EDP ini juga berawal dari proses seleksi di tahun 2013 yang kita tahu kalau baca Tempo ada kecurangan di situ. Ada permainan politik dan sebagainya. Di tulisan dalam laporan Tempo 20 Januari 2014 bertajuk seleksi serampangan punggawa penyiaran, kawan-kawan akan menemui bagaimana keterlibatan partai politik, industri televisi mengatur siapa yang harus masuk di KPI itu nyata ada. Salah satu indikasinya dan ditunjukkan oleh Tempo, Pansel itu membuat tes kompetensi tentang hukum penyiaran dan sebagainya. Orang yang kompetensinya, seleksinya sangat baik nilainya, itu tiba-tiba nggak lolos, sementara yang paling bawah sekarang jadi komisioner. Dari hal-hal yang seperti ini menjadi penting bagi masyarakat sipil untuk kemudian mengawal proses seleksi ini. Karena proses seleksi ini menjadi urgent, mengingat jangan lupa 2017 kita ada pilkada, 2019 ada pemilu nasional, dan orang-orang yang nanti kita pilih gitu ya di tahun ini, mereka lah yang akan mengawal itu agenda-agenda penting penyiaran gitu.